Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tugas kami mengenai tugas bimbingan dan konseling sosial. Saya, Gradia Kirana Qur'ani, dan teman saya, Alif Reviana, akan membahas beberapa materi tentang proses konseling. Pembahasan kami yang pertama yaitu mengenai proses konseling, yang kedua tentang metode konseling individu, dan yang ketiga yaitu teknik exploring option, di mana kami akan mempraktekkan bagaimana proses konseling dengan menggunakan metode konseling individu dan teknik exploring option. Proses konseling menurut Willis dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama atau tahap awal adalah tahap mendefinisikan masalah. Yang kedua atau tahap pertengahan adalah tahap kerja setelah masalah yang telah didefinisikan. Tahap akhir atau tahap action adalah tahap membuat keputusan untuk berbuat. Metode konseling individual merupakan cara kerja yang digunakan setelah tahap identifikasi dan eksplorasi masalah yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan konseling individu. Dalam contoh konseling kali ini, kita menggunakan teknik exploring option. Saya Alif Reviana sebagai konselor dan teman saya Gradia Kirana Qur'ani sebagai konseling. Teknik exploring option merupakan teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh seorang konseli atau klien dengan cara menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh konseli. Dengan begitu, seorang konseli dapat memaparkan masalah yang dialaminya dengan tidak ada lagi kesulitan untuk memaparkannya. Dalam hal ini, teknik exploring option dibagi menjadi 3, yaitu exploring perasaan adalah teknik untuk menggali perasaan konseli yang disimpan. Kemudian teknik eksplorasi pikiran adalah sebuah teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat konseli. Dan yang terakhir adalah eksplorasi pengalaman. Teknik eksplorasi pengalaman adalah teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman yang dialami atau dilakukan oleh konseli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktikkan contoh dialog konseling mengenai salah satu kasus permasalahan sosial, yakni seorang mahasiswi yang merasa minder dan tidak mempunyai semangat dalam perkuliahan karena merasa tidak menguasai materi kuliah dan masuk jurusan tersebut karena dituntut oleh orang tuanya. Di sini kami menggunakan metode konseling individual dan teknik exploring option. Kita akan mempraktekkan teknik exploring option, saya sebagai konselor dan teman saya sebagai konseli. Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Alif Reviana. Selamat pagi kembali Kak. Apakah benar ini dengan Kak Gradia? Benar Kak, dengan saya sendiri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup baik Kak. Kalau boleh tahu, apa kesibukan kakak akhir-akhir ini? Untuk kesibukan akhir-akhir ini saya sibuk kuliah dan ada kerja sampingan Kak. Oh, kerja dengan kuliah ya? Apakah kamu bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah? Sebenarnya sih saya kurang minat Kak untuk melanjutkan kuliah itu. Loh, kenapa begitu? Apa ada yang menyebabkan kamu seperti itu? Sebenarnya saya itu juga bingung dengan apa yang saya pikirkan saat ini. Saya sangat senang bila kamu bersedia menceritakan apa yang sedang menjadi beban kamu saat ini. Kamu bisa berbagi masalah dengan saya. Saya siap menjadi teman ceritamu. Iya Kak, tapi saya itu bingung harus mulai dari mana. Tidak perlu bingung. Ceritakan secara perlahan, saya siap menjadi pendengar kamu. Baik, begini Kak, saya itu kadang merasa tidak nyaman dengan apa yang sedang saya lakukan saat ini. Salah satunya itu ya kuliah tadi. Boleh kakak tahu alasan kenapa kamu merasa tidak nyaman?
Kadang itu saya merasa minder Kak dengan teman-teman saya, karena mereka itu ketika kuliah itu memahami materi-materi yang diberikan dosen, sedangkan saya itu kadang kurang paham juga dengan apa yang dijelaskan. Terus saya juga kalau ingin bertanya, kadang mereka itu memberikan jawaban yang tidak menyenangkan. Apa ada hal yang membuat kamu kurang memahami materi yang diberikan? Bukankah bidang yang kamu ambil saat ini adalah pilihanmu sendiri? Sebenarnya tidak, Kak. Saya mengambil bidang ini karena dituntut oleh orang tua saya. Karena kakak-kakak saya itu semuanya mengambil bidang ini dan mereka itu berhasil gitu, Kak. Kakak sangat paham dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Terus, apa lagi yang kamu rasakan? Yang saya rasakan itu saya mencoba Kak untuk menyukai bidang yang saya ambil ini. Namun bukan karena keinginan saya sendiri, sehingga gimana ya, menyebabkan saya itu kurang percaya diri dan saya selalu mencari hiburan di luar kuliah itu dengan bekerja tadi Kak. Selain itu, saya merasa nyamannya itu di tempat kerja daripada di kampus. Karena di sisi lain itu, saya juga memikirkan orang tua saya, Kak. Karena yang mereka memberikan harapan kepada saya agar berhasil gitu. Saya sangat mengerti masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, yang mempengaruhi kondisi Anda saat ini ya. Apakah kamu pernah mencoba memberikan pemahaman kepada orang tua kamu sebelum kuliah? Sudah, Kak, tapi mereka tidak mau mendengarkan saya. Bagaimana jika kamu mencoba untuk mencari teman dekat sekelas yang bisa memahami kamu, dan jangan takut untuk terus mendekat dengan mereka, karena semakin kamu menjauh, mereka juga tidak akan memperhatikan kamu. Baik, Kak, akan saya coba lakukan itu. Namun saat ini saya sering di tempat kerja, Kak, daripada kuliah di kelas. Jika seperti itu, cobalah cari waktu untuk bertemu dengan mereka. Mungkin dengan mengerjakan tugas misalnya ya, atau sekedar keluar minum kopi. Insya Allah Kak, akan saya coba. Adakah hal lain yang kamu pikirkan saat ini? Untuk saat ini itu kadang saya merasa jengkel gitu ketika saya itu dibandingkan dengan kakak-kakak saya yang sudah berhasil gitu Kak. Baik, saya paham dengan kondisimu saat ini. Namun, menurutmu jika karena hal salah bidang kuliah dan kamu sudah sampai sejauh ini, apakah kamu mau menyerah begitu saja? Sebenarnya juga tidak Kak. Saya masih mencoba untuk tetap kuliah juga. Karena sudah sampai sejauh ini dan mengingat orang tua saya juga mengharapkan saya sukses di jalan ini. Lalu, jika kamu tetap memilih kuliah di bidang tersebut, apakah tidak mengganggu pekerjaan kamu? Tidak sih Kak, sebenarnya saya juga bisa mengatur waktu untuk keduanya. Baik, jika begitu, semua pilihanmu memiliki resikonya masing-masing ya Kak. Seperti jika kamu sering di tempat kerja daripada kuliah, itu akan mengganggu kuliahmu. Sedangkan kamu juga ingin terus kuliah. Selain itu, jika kamu memilih aktif kuliah, kamu akan menghadapi perasaan tidak nyaman karena itu bukan dari passionmu. Iya sih Kak, saya paham. Iya Kak, dari hal tersebut kakak bisa menentukan pilihan kakak sendiri. Atau jika kamu mau bekerja dengan kuliah, pengaturan waktu untuk keduanya harus kakak atur agar tidak saling mengganggu satu sama lain. Baik Kak, iya. Saya akan tetap kuliah dan bekerja saja. Saya akan tetap bekerja untuk meringankan beban keuangan keluarga dan melanjutkan kuliah untuk mewujudkan harapan orang tua saya. Baik, kalau begitu, semoga pilihan yang kakak ambil ini bisa mengatasi dilema yang kamu rasakan ya. Ya Kak, terima kasih sudah mau membantu saya ya.
Ya Kak, sama-sama. Jika ada hal lain yang ingin dibicarakan, silahkan hubungi saya ya. Mungkin seperti itu contoh dari teknik exploring option. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.